Tak sengaja dia melihat sesosok yang sangat familiar. Yah, dia adalah Bang John, kekasihnya yang telah lama menghilang. Tak mau membuang waktu, dia pun segera menuju resto itu. Tak mempedulikan adiknya yang terus bertanya mengapa dan ada apa, karena tujuan mereka semula bukanlah tempat itu. Begitu masuk, mereka pun disambut layaknya tamu lainnya. Namun matanya penuh selidik. Dia mencoba mencari Bang John yang dilihatnya masuk ke tempat itu, namun tak didapatinya. Lalu mereka memesan hidangan favoritnya. Hidangan utama siap disajikan. Abang John pun siap mengantarkan pesanan itu. Namun dia kaget ketika melihat siapa tamu itu. Lalu setelah memastikan, dia pun mengurungkannya dan lalu meminta temannya untuk mengantarkan hidangan itu. Chewinda sangat menikmati masakan itu. Tapi dari rasanya dia teringat ketika Abang John masih bersama. Chewinda memberikan alasan untuk bisa masuk ke dapur dan menemui siapa yang memasaknya, namun tak ditemuinya yang dicarinya. Lalu ketika Abang John kembali, dia pun diberitahu oleh temannya jika dia tadi dicari oleh tamu yang menikmati masakan Abang John. Tamu itu memuji masakan Bang John dan ingin menemuinya, katanya. Tamu berpesan agar Abang John menemuinya di meja makan. Di depan, Chewinda sengaja menunggunya hingga makanan itu habis tak bersisa, namun Abang John yang ditunggunya tak juga menemuinya. Kerinduan itu begitu dalam, namun dia harus menahannya. Di sisi lain, Abang John menemui bosnya. Dengan alasan ada persoalan keluarga dia mengundurkan diri. Sebenarnya Abang John adalah koki andalan, namun bosnya tak bisa menahannya. Sebelum pergi, Abang John masih sempat meninggalkan pesan agar jika ada wanita yang mencarinya agar tak diberitahukan alamatnya. Hari berikutnya, Chewinda datang lagi ke tempat itu. Seperti biasanya dia pun memesan masakan yang sama. Tentu saja dia tak tahu jika Abang John sudah tak berada di tempat itu. Lalu ketika dia mulai menikmati supnya, dia mendapati rasa yang berbeda. Dia sampaikan itu kepada bos resto itu, bahkan sang bos lalu memanggil koki yang memasaknya. Menyadari Abang John yang ingin ditemuinya sudah tak berada di tempat itu, Chewinda segera meninggalkan tempat itu, bahkan tak menghiraukan jika dia belum bayar. Bos resto itu membiarkannya pergi, dia cukup paham, begitulah wanita jika sudah menyangkut urusan hati. Chewinda menanyakan kepada setiap orang yang ditemuinya, namun sejauh ini masih nihil, tak ada yang melihatnya. Hingga dia masuk ke sebuah toko dan menanyakan pula orang yang dicarinya. Di sini dia mendapat petunjuk jika Abang John baru saja keluar dari toko itu, lalu dia pun segera mencarinya. Setelah lebih setengah jam, dia mendapati Abang John sedang makan di pinggir jalan. Tak tega melihatnya. Teringat segala kebaikan Abang John yang telah melepas seluruh hartanya demi dirinya. Dengan menahan sesak di dada, Chewinda perlahan mendekati Abang John yang belum menyadari kehadirannya. Begitu menyadari kekasih hatinya ada di depannya, bagai disambar petir di siang hari, makanan di tangannya pun terjatuh. Abang John segera berdiri, dan Chewinda menyambutnya dengan pelukan penuh cinta. Tak ada kata-kata yang terucap dari mereka, hanya air mata yang tak lagi terbendung membasahi wajah mereka. Cinta telah menemukan kembali di mana rumahnya.